Permisi, Pak. Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Bu! Bu! Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Permisi, Pak. Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal. Dalam setiap percintaan selalu manis terasa. Dalam kisah ini entah mengapa banyak yang terjadi. Kini belia usiamu, terbaut cinta belum saatnya. Setiap helaan napas yang berdesak hanyalah cinta. Pernikahan ini bukan cintanya yang berlarang, namun hanya waktu belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun bukti cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Dalam setiap percintaan selalu manis terasa. Dalam kisah ini entah mengapa banyak yang terjadi. Kini belia usiamu, terbaut cinta belum saatnya. Setiap helaan napas yang berdesak hanyalah
cinta. Pernikahan ini bukan cintanya yang terjadi, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun bukti cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun bukti cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Iya, pohon durian lebat daunnya. Cakep. Buahnya wangi dan juga manis. Cakep. Jumpa lagi dengan Anda semua, semoga selalu sehat dan optimis. Yeay, optimis dan manis gitu ya. Iya. Harus pokoknya. Harus optimis dan manis. Dan saya masih punya pantun lagi nih Erwin. Iya, apa Satu itu, lagi. Erwin? Malam-malam kehujanan lebat. Cakep. Akhirnya berteduh bareng si Nana. Cakep. Mari kita ciptakan generasi hebat dengan generasi berencana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang tercinta. Waduh, ada yang Senang sayang sekali gitu. ya. Saya Erwin Syahdan. Dan saya Elma Pratiwi, kita kembali lagi di Ngape? Obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Iya, terima kasih Nawe sudah membuka dengan lagu lawas pernikahan dini ya. Iya, Ini ada kaitannya juga ya Elma dengan tema Betul. yang akan kita bahas hari ini. Tadi juga Elma sudah sampaikan melalui pantun, yaitu terkait dengan generasi hebat, generasi berencana. Karena kita berdua sudah tahu ya bahwa semua hal itu harus direncanakan ya Erwin. Betul. Termasuk untuk Ngape ini perencanaannya sudah mateng. Gayanya gitu. Ya, termasuk juga tema yang akan kami angkat ini sudah direncanakan dan juga Betul. mengundang narasumber yang akan kami ajak ngobrol sepanjang Ngape 1 jam ini pemirsa terkait tema gimana sih para remaja, para generasi muda saat ini ya Elma ya mempersiapkan kehidupannya, fase-fase kehidupannya dari yang mungkin single, kemudian nanti juga berjodoh, menikah, membangun rumah tangga itu seperti apa sih gitu persiapan-persiapan yang harus dilakukan ya di khususnya bagi generasi muda saat ini. Karena membina keluarga tuh nggak sembarangan gitu ya, Iya. butuh perencanaan yang matang supaya sejahtera dan amanah begitu. Betul, setuju. Iya, Oke. tapi sebelum kami undang narasumber untuk berbincang hari ini pemirsa, seperti biasa ya, ada banyak informasi juga yang akan kami bagikan. Salah satunya yang pertama ini adalah terkait dengan kasus demam berdarah di Balikpapan yang mengalami peningkatan jumlah penderitanya. Ini seperti apa informasinya? Ini dia. Dinas Kesehatan Kota atau DKK Balikpapan tengah mewaspadai peningkatan kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan telah ditemukan kembali kasus yang meninggal dunia di wilayah Balikpapan Selatan kemarin. Kepala DKK Balikpapan Andi Sri Juliarti mengatakan hingga Agustus 2023 Kota Balikpapan telah mencatat sebanyak 1.539 kasus DBD dengan total kematian 3 kasus.
Ya, Andi Juliarti juga mengatakan terdapat pergeseran dari Kecamatan Balikpapan Selatan, kini kasus DBD meningkat di Kecamatan Balikpapan Utara. Hal ini karena di kawasan ini masih banyak warganya yang menampung air. Lebih lanjut, Andi Juliarti menambahkan untuk mencegah meningkatnya kasus DBD ini, pihaknya juga telah melakukan pengaktifan kembali kader Jumantik, juru pemantau jentik di seluruh puskesmas dan posyandu di masing-masing kelurahan. Ya, ini memang kasus DBD lagi meningkat-meningkatnya ya Erwin. Ya. Padahal kemarau nih, kita juga kemarin udah mengundang Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim di Ngapeh juga membahas soal DBD. Ya, jadi memang perlu perhatian kita semua ya untuk Ya. tetap menjaga kebersihan lingkungan, penampungan air ini dijaga begitu, ditutup rapat-rapat, dan kalau sudah ada jentik-jentiknya langsung dibersihkan begitu ya Elma ya, supaya tidak tumbuh menjadi nyamuk Aedes aegypti. Iya, biar kemarau jangan santai gitu ya, nggak bakal ada DBD. Salah. Iya, karena sampai di Balikpapan ini sudah 1.500 benar. lebih begitu, sampai juga menelan korban jiwa. Kita juga turut prihatin untuk Ya. korban yang meninggal dunia akibat penyakit DBD ini. Oke, dan kita punya informasi pengantar seperti biasa tentang generasi berencana, generasi hebat, generasi berencana berikut ini. Duta Genre merupakan program yang diluncurkan pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsa. Ya, Duta Genre Kaltim memiliki misi ingin menyebarluaskan hal-hal yang perlu dipahami masyarakat, khususnya terkait remaja. Ketua Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Restu Putri Ananda, mengatakan Duta Genre menjadi wadah atau perpanjangan tangan untuk mempromosikan program BKKBN, terutama juga triad KRR, yakni 3 risiko yang dihadapi remaja, diantaranya pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Ya, Oke. itu tadi ya tayangan teman-teman Duta Genre yang sempat juga berkunjung ke TVRI Iya. Kalimantan Timur ya, Elma ya. Karena kemarin juga sosialisasi ya kepada TVRI Kaltim bahwa ini loh program-program dari BKKBN dan juga teman-teman dari Duta Genre Kalimantan Timur. Langsung Iya. aja deh Erwin, kita undang Oke. hari ini narasumber Ini dia. kita. Tamu kita adalah Restu Putri Ananda, Ketua Ya. Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, sudah bergabung bersama kita di studio Ngapeh. Selamat Silakan. siang, Nanda. Hai. Baru disebut di berita ya. Kabar baik ya? Silakan duduk. Kabar baik. Alhamdulillah. Tadi kita bahas sebut namanya di sini, udah muncul orangnya di sini. Gitu. Ajaib. Ajaib. Iya. Oke. Oke, Nanda, kita ngobrol mengenai kegiatannya dulu deh. Mungkin kembali memperkenalkan kepada pemirsa TVRI Kaltim. Duta Genre ini apa sih kegiatannya dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Silakan Nanda. Oke, sebelum kenal Duta Genre kayaknya harus kenalan dulu dengan saya ya Kak ya. boleh, boleh. Sebelumnya perkenalkan Ya. teman-teman semua, nama saya Restu Putri Ananda, sering dipanggil Nanda. Saya adalah seorang ketua atau presiden dari Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, periode dari tahun 2022-2024. Jadi kita dari Forum Genre Kalimantan Timur ini memiliki banyak sekali program kerja Kak. Nah, salah satunya adalah kita menjadi perpanjangan tangan dari BKKBN, yaitu adanya Duta Genre, Duta Generasi Berencana. Jadi Genre itu kepanjangan dari Generasi Berencana. Jadi kita memberikan sebuah program-program yang nantinya membantu remaja-remaja untuk meminimalisir permasalahan remaja yang ada di Indonesia. Tadi tuh kita ada yang namanya Salam Genre. Kalau kemarin tuh waktu kita promosi ke sini, kita ada yang namanya Salam Genre. Jadi Salam Genre itu seperti ini bentuknya Kak. Nah, 3, bukan 3. ini ya. Jadi 3 ini ada maknanya. 3 ini Apa tuh? kalau dari saya nih. Jadi Salam Genre ini adalah harapan atau doanya para remaja untuk kita mencegah 3 permasalahan yang saat ini dihadapi oleh remaja. Apa aja yang tadi Kakak udah jelaskan, ada seks pranikah, pernikahan dini, nafsa, dan sekarang kita menambah satu lagi yaitu terorisme. Jadi kan sekarang kan remaja-remaja lagi banyak-banyak ikut kegiatan-kegiatan dan diharapkan kita bisa mencegah gitu terorisme yang ada di Indonesia. Seperti itu sih. Oke, nafza itu tadi ya. Itu Nafza ditambah sama Narkotika. terorisme. Ya, Oh, narkotika Jadi tetap 3. dan zat adiktif ya, nafza benar ya. juga. Oke. Benar. Sejauh ini berarti udah sosialisasi kemana aja untuk Duta Genre?
kalau Duta Genre ini kan se-Indonesia, jadinya menyebar ke pelosok-pelosok, kita bahkan sampai ke tingkat desa. Kalau tadi ada namanya Duta Genre, kita juga ada namanya Duta Genre tingkat desa, tingkat kelurahan, yang tujuannya untuk mencegah, membantu pemerintah dalam penanganan stunting. Dan kita tuh membuat sebuah program inovatif yang pastinya program ini dibuat untuk membantu remaja-remaja meminimalisir permasalahan. Karena kan remaja ini kan penuh dengan permasalahan katanya Kak, apalagi kita remaja-remaja yang Mencari jati diri mungkin iya, ya. benar, Iya. lagi Ya, aku juga gitu sih, makanya aku tuh banyak banget permasalahan. Iya, bahkan yang Baru dewasa 16 pun tahun banyak ini. masalah gitu kan 17 Kak. tahun nih. Kita Nah, juga kami remaja. 16 loh, saya Iya 16. benar. Kita remaja Paksa. lagi bingung-bingungnya, lagi penasaran-penasarannya dan kalau misalnya tidak ditangani dengan sebuah wadah yang yaitu forum genre, mungkin remaja-remaja bisa tersesat kayak gitu. Itu sih makanya ada sebuah program genre yang merupakan wadah dari program dari BKKBN untuk remaja-remaja yang ada di Indonesia seperti itu. Iya, ini forum genre, ini forumnya ya, komunitasnya lah gitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada yang namanya Duta Genre, berarti sosok-sosok yang mungkin Contoh berada, begitu ya. berada di Benar, depan begitu ya untuk sosialisasi, untuk edukasi kepada sesama rekan sebayanya gitu ya. Nah, Nanda, Duta Genre Kaltim baru-baru ini juga baru digelar ya kalau nggak salah 25 Agustus yang lalu, beberapa hari yang lalu. Ini gimana? Dan setiap tahun kalau nggak salah itu kegiatannya ya? Jadi ya forum Duta Genre itu dibentuk setiap tahun. Jadi mereka itu nanti dari forum genre Duta Genre tingkat kabupaten kota, tadi desa ya, desa, kabupaten kota, terus mereka lanjut ke provinsi. Kalau mereka menang di provinsi, mereka bakal lanjut ke nasional. Jadi nanti kita di bulan Oktober Kalimantan Timur juga akan mewakili, Duta Genre-nya akan mewakili ke Semarang untuk ajang tingkat nasional. Dan mereka itu tidak langsung naik Kak. Jadi mereka tuh 1 tahun dulu mengabdi, memberikan sebuah ya program-program membantu masyarakat, khususnya teman sebayanya, teman-teman remajanya. Setelah mereka 1 tahun mengabdi, baru mereka bisa lanjut ke nasional seperti itu. Syaratnya apa nih kalau mau gabung jadi Duta Genre, ikut seleksi? Apa kita masih bisa ikut gitu? Jadi yang pertama, kalau misalnya mau gabung Duta Genre itu yang pertama belum nikah, belum nikah, terus tergabung di PIK Remaja. Jadi kita tuh dari forum genre ada namanya lagi PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang dibuat oleh dari dan untuk remaja. Jadi itu di sekolah-sekolah, di kampus, di kelurahan, di Karang Taruna. Jadi setelah itu mereka tergabung di PIK, mereka membuat sebuah program kerja. Program kerjanya itu ya program inovatif yang bisa membantu meminimalisir permasalahan remaja Indonesia. Setelah itu mereka bisa untuk ikut ajang Duta Genre. Iya, jadi harus ada kegiatannya dulu, aktif benar, dulu ya, benar, baru benar. ikut Duta Genre tadi. Ada bukti dulu lah gitu ya. Iya, ya. pengabdian dulu. Kalau Nanda sempat ikut Duta Genre juga ya? Benar. Tahun berapa Nanda? Jadi saya Duta Genre yang lama, sudah dari 5 tahun yang lalu. Saya dulu Duta Genre, saya kan asalnya dari Berau nih. Nah jadi dulu saya mewakili Berau, ternyata di provinsi saya juara 1, terus saya lanjut di tingkat nasional di Jakarta itu tahun 2019. Menang juga di nasional? Enggak, karena waktu itu saya masih SMA dan lawan saya teman-teman kuliah, tapi nggak apa-apa sih, jadi sebuah pengalaman sih buat saya. Tapi bentuk sebuah kontribusi kan adalah setelahnya, jadi saya tetap berkontribusi di genre dan sekarang jadi Ketua Umum Genre Kalimantan Timur. Keren. Iya. Contoh anak muda yang produktif ya. Betul, Produktif iya. dan penuh dedikasi. Iya. Tapi untuk visi misi dari genre sendiri ini difokuskan untuk remaja-remaja di usia berapa atau kalangan remaja di usia berapa rentang usia? Kalau dari versi BKKBN itu kan remaja itu sasarannya remaja itu 10 sampai 24 tahun. Jadi remaja-remaja di usia 10 sampai 24 tahun tuh diharapkan mampu merencanakan masa depannya Kak. Jadi kita ada yang namanya melewati 5 transisi kehidupan remaja. Nah, 5 transisi kehidupan remaja itu apa aja? Yang pertama kita harus bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Setelah itu kita sudah menerapkan PHBS, kita melanjutkan pendidikan sampai kita kuliah. Setelah itu kita bekerja, kita menjadi anggota masyarakat sampai akhirnya kita bisa menikah di usia yang tepat. Kalau versi BKKBN itu 21-25 keren. Kalau 21 tahun untuk wanita, 25 untuk laki-lakinya. Jadi usia idealnya tuh 21 untuk wanita, 25 untuk laki-laki, itu versi dari BKKBN. Iya, itu tadi ya, artinya bergabung di forum genre ini mempersiapkan
generasi muda melewati fase-fasenya permasalahan yang dihadapi dan juga membentengi berbagai permasalahan supaya tidak terjebak dalam permasalahan-permasalahan tadi ya, ada pernikahan dini, nafza, seks bebas, narkotika dan juga radikalisme, paham radikalisme, terorisme seperti itu. Nah, kalau Nanda melihat kemudian yang dihadapi di lapangan pasti ketemu teman-teman sebaya begitu ya, mengajak macam-macam karakter gitu. Ada nggak sih penolakan-penolakan mungkin dari mereka, misalnya apaan sih ini kegiatan gitu, buang-buang waktu mungkin misalnya seperti itu. Padahal kan apalagi misalnya ya, mohon maaf, aku juga bisa kok dapat informasi di internet misalnya, paling gampang misalnya kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya karena juga itu keliru ya Elma ya, ininya ya percaya 100% begitu dengan internet. Ya, gimana Nanda menanggapinya? Jujur Li, itu pasti ada sih Kak, hambatan-hambatan ketika kita turun langsung ke lapangan. Apalagi ketika kita sosialisasinya, promosi genre edukasinya ke orang tua. Jadi kan sasaran kita bukan cuma remaja aja, tapi orang tua juga butuh edukasi untuk tahu sudut pandang kita sebagai remaja, gimana sih kita nih remaja pengennya begini kepada orang tua gitu. Nah, jadi terkadang tuh ada hambatan dari orang tua. Mereka tuh menganggap kayak pembahasan yang kita berikan kepada orang tua tuh tabu gitu, kayak mereka tuh masih tabu. Jadi kayak apa sih kok anak remaja sudah bahas-bahas tentang organ reproduksi, kan nggak boleh. Padahal kan ada yang namanya sex education. Sejak kecil kita harus memahamkan gimana sih supaya nanti ketika kita udah dewasa kita bisa menjaga organ reproduksi kita. Tapi masih banyak nih orang tua yang menganggap itu tabu. Nah, itu sebuah hambatan sih buat sampai kita. sekarang bahkan gitu ya, masih melakukan ya begitu ya. Masih ada, tapi kita coba memahamkan kepada orang tua, kepada remaja kalau itu bukan hal yang tabu. Bahkan sejak kecil pun kita harus bisa tahu itu gitu. Terus juga banyak juga remaja-remaja yang kayak mungkin mereka yang SMA udah agak besar ya, kadang kayak melawan gitu, kayak apa sih nggak penting gitu, kayak nggak penting tahu itu. Nah, jadi kita coba memahamkan dengan metode peer to peer, teman sebaya, karena peer to peer itu remaja ke remaja. Kalau misalnya kita remaja ke remaja tuh terkadang satu frekuensi, jadi kita cobanya dengan cara yang ramah remaja, bukan sekedar kita ngomong-ngomong, tapi kita diskusi, kita juga buat sebuah metode permainan. Jadi kita ada yang namanya modul tentang kita yang bersegmentasi, berani, beraksi dan berkolaborasi. Tentunya kalau misalnya anak SMA sama anak SMA pasti satu frekuensi. Beda kalau kita anak SMA sama anak SD, kadang kayak agak susah. Jadi metode kita untuk bisa memberikan edukasi kepada teman-teman itu dengan metode modul tentang kita dengan 3 segmentasi usia. Oh, berarti di dalam forum ini ada beberapa usia begitu ya, jadi menyesuaikan. Nanti yang SD mungkin SD juga begitu ya. Benar. Keren seperti ya. itu. Iya. Nah, jadi kalau modul berani tadi untuk SD 10 sampai 14 tahun. Modul beraksi itu 15 sampai 19 tahun. Itu biasanya untuk anak SMA. Nah, yang modul berkolaborasi itu 20 sampai 24 tahun. Kadang ketika kita sudah di modul berkolaborasi kan kita udah mulai merencanakan nanti mau nikah gimana, terus kita mau apa sih relasi-relasi kita kayak gitu. Makanya dibuatlah 3 segmentasi ini. Iya. Gitu. Nah, ini menarik ya. Artinya teman-teman di forum genre, termasuk juga duta genre di dalamnya kan perlu kemampuan berkomunikasi yang baik begitu untuk menyampaikan betul, public speaking, menyampaikan program-programnya tadi supaya bisa dipahami, diterima dengan teman sebayanya tadi gitu. Siapa sih biasanya yang memberi pembekalan kepada para anggota forum genre ini supaya pada saat turun ke lapangan, pada saat ketemu teman sebaya ini apa yang ingin disampaikan dapat mereka terima dengan baik seperti itu. Oke, jadi sebelum kita mempromosikan program genre itu, kita ada sebuah namanya pelatihan pendidik sebaya. Jadi teman-teman yang mempromosikan program genre itu adalah seorang pendidik sebaya yang telah bersertifikat. Jadi pendidik sebaya ini sebelumnya dilatih dulu dari public speakingnya, dari materi-materi genrenya yang tadi itu, terus juga modul tentang kita. Jadi ketika mereka udah dilatih, mereka tentunya udah siap gitu untuk terjun ke lapangan. Jadi kita biasanya mengambil seorang fasilitator. Kalau kita tuh ada yang namanya fasilitator modul tentang kita. Jadi emang modul tentang kita ini udah dirancang oleh BKKBN, Kak. Jadi tinggal disebarkan ke seluruh Indonesia. Setelah itu kita juga bakal nambah-nambah materi dari materi public speaking, materi gimana sih kita meningkatkan kepercayaan diri, personal branding. Jadi genre juga butuh itu gitu. Makanya ada sebuah pelatihan pendidik sebaya. Setelah itu kalau udah selesai, udah bersertifikat, mereka bisa untuk mempromosikan program genre. Iya, sudah siap ya turun ke lapangan. Ini pelatihannya berapa lama nih kira-kira? Apa setiap jenjang tadi berbeda? Misalnya SD berapa lama, sampai SMA juga berapa lama gitu?
hari sih. Jadi mereka dilatih dulu untuk menyelesaikan modul itu. Kalau tadi yang teman-teman yang SD SMP itu kan modul berani. Jadi mereka tuh diselesaikan dulu modul itu. Nanti kalau mereka udah selesai, udah tamat, mereka udah bisa mengimplementasikan ke teman-teman sebayanya. Nah, beda juga sama teman-teman yang SMA dan kuliah. Jadi mereka dilatih dulu emang sebelum mereka jadi fasil. Baik. Nanti kita juga ingin tahu ya, ini gimana sih nanti jadwal mereka sosialisasi kemana saja begitu ya Elma ya, Pelatihannya gimana juga gitu ya. Betul. Setelah mendapatkan pembekalan tadi, begitu akan kami hadirkan perbincangan lebih seru lainnya pemirsa setelah pariwara berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngape. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat tulus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bantu manikam di joget sormari kota diremang lari si bangkan jula si bangkan jula. Semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, masih bersama 2E dan 2N, Elma Erwin, Nanda Nawe. Iya. Ya, kita masih di Ngape, obrolan santai siang hari. Iya, menghadirkan informasi, inspirasi dan juga solusi. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami ya. Masih panjang pertemuan kita sampai di jam 12.30 nanti. Tapi sekarang sebelum kami lanjutkan perbincangan, kita mau santai lagi ya Elma untuk mendengarkan satu buah lagu dari Nawe. Ingin rasa hati berbisi untuk melepas keresahan dirimu. Oh janji, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu
menyusuri cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Sungguh aku sayang, ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Sayang kamu, ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Terima kasih Nawe. Terima kasih Nawe. Nana dan Denny. Ini ngomong-ngomong masih remaja juga kan ya? Apa yang ingin disampaikan nih untuk generasi berencana nih? Ayo coba. Iya. Sebagai seorang remaja juga gitu. Iya. Mungkin Nana dan Denny juga zaman waktu muda remaja ada kebingungan gitu nggak sih menghadapi perubahan, kemudian juga pergaulan gitu. Pasti sangat bingung ya Kak. Karena kayak pengennya jadi anak kecil terus gitu. Iya. Banyak pikiran ya saya. Oke. Enggak, jangan itu. Jangan sampai. Iya. Nah, kebetulan ini Denny ada yang ingin disampaikan kan? Apa Den? Oke, untuk remaja seluruh Kalimantan Timur, khususnya ya, pernikahan itu harus direncanakan. Pacaran itu persiapan untuk menikah, bibit, bebet, bobot, dan kebutuhan yang utama juga harus diperhatikan sandang pangan papan. Udah mapan atau belum? Gitu ya. Mungkin itu yang gitu ya, Den. bisa sampaikan. Tapi 11-12 sih sebenarnya. Iya, 11-12 antara Cakep. 11-12 antara persiapan dengan gak laku, Den. Jadi nggak ketemu jodohnya gitu. Win-win solution kan. Gak laku kan bisa itu jadi alasan juga. Oh, betul. Mantap, setuju tuh, Den. Cari alasan positif lah di balik itu ya. Kita lanjutkan ya ngobrol sama Nanda. Itu dia Nanda. Kadang itu ya banyak teman-teman yang ngerasa udah punya teman gaul, teman nongkrong gitu kan, udah ngerasa udahlah ini juga cukup kok menjadi sumber informasi, referensiku untuk bahkan milih-milih milih-milih kuliah misalnya, milih jurusan aja kan juga ikut-ikutan teman misalnya kayak gitu tuh gitu. Ini sering kali referensinya seperti itu. Gimana Nanda melihat kondisi seperti ini yang masih terjadi gitu sampai sekarang? Iya benar. Yang tadi itu kan remaja itu kan penuh dengan permasalahan. Terkadang itu kita tuh bingung gitu Kak, pengennya cerita ke siapa. Terkadang kita tuh nggak berani buat ngomong ke orang tua. Bahkan kayak jujur kayak ketika kita waktu pertama kali nih, ketika saya turun ke lapangan, saya nanya ke remaja-remaja, kamu waktu pertama kali mens, kamu ngomongnya ke siapa? Ke orang tua Kak? Enggak Kak, saya takut, saya malu ngomong. Jadi saya ngomongnya ke teman saya. Makanya mereka tuh lebih percaya ke teman sebayanya gitu. Makanya kita tuh di genre tuh peer to peer, remaja ke remaja. Nah, jadi kita tuh selain kita pendidik sebaya, kita ada yang namanya konselor sebaya. Ketika seorang remaja itu memiliki permasalahan, kita hadir sebagai seorang konselor gitu. Tapi kita nggak memberikan solusi. Kita nggak yang ngasih solusi, tapi kita memberikan pilihan-pilihan solusi. Karena pada akhirnya kan yang menentukan pilihan kita, apapun yang kita pilih adalah diri kita sendiri kan Kak. Kita hanya memberikan sebuah pandangan, memberikan pilihan-pilihan dari setiap masalah atau pilihan yang mereka
ambil gitu. Nah makanya setelah mereka selesai pendidik sebaya dilatih, mereka bisa mengikuti pelatihan konselor sebaya. Nah jadi mereka menjadi konselor bagi teman sebayanya. Jadi banyak tuh kayak remaja-remaja yang kayak bingung pengen milih jurusan, bingung kayak ketika putus sama pacarnya aku bingung kayak gimana ya, aku nanti galau gini kita hadir sebagai konselor sebaya gitu. Dan konselor sebaya ini ada yang namanya live chat di Genre Indonesia. Jadi kita bisa kalau misalnya nggak ketemu langsung kita bisa chat gitu. Kayak gitu. Curhat. Ini yang bagus ya, curhatnya sama teman-teman forum genre jelas begitu, mereka teredukasi, jadi ngasih solusi dan masukannya pun juga pas begitu ya Elma. Takutnya bisa itu diterima begitu ya. Iya, takutnya itu tadi kalau ketemu teman-teman yang keliru misalnya itu kan yang patut diwaspadai, atau mencari solusi dari media sosial atau dari internet yang bisa jadi itu salah misalnya. Tapi gitu. pernah ini nggak dapat satu kasus mungkin dari curhatan teman-teman yang lain ya, remaja-remaja gitu, tapi sulit gitu akhirnya nggak menemukan solusi gitu, gimana? Jadi pernah waktu itu karena saya juga seorang konselor sebaya, jadi saya pernah menangani sebuah masalah. Jadi remaja ini kena ya, tadi tuh remaja mereka penuh dengan penasaran, mereka bingung, pengen diapain ya ini masalahku gitu. Akhirnya mereka mungkin yang namanya mereka terjun yang namanya self harm, mereka menyakiti diri sendiri segala macam. Itu kan lebih ke kesehatan mental kan Kak. Dan ketika kita sudah merasa kayaknya kamu perlu dirujuk deh. Jadi kita juga bekerja sama dengan seorang psikolog. Jadi kita di Genre Kaltim ini berkolaborasi dengan komunitas, instansi yang kayaknya ini sesuai deh dengan kita. Jadi ketika kita ngerasa seorang konselor sebaya ini kan kita ini hanya sebagai kita ini seorang remaja kan. Jadi kayaknya kita nggak sanggup deh untuk menyelesaikan ini, kita bisa merujuk ke psikolog. Jadi tenaga kita ahlinya pada ahlinya yang mereka benar-benar ahlinya bisa membantu menangani remaja itu gitu. Nah, itu dia menarik Nanda, kalau sekarang katanya nih anak-anak muda zaman sekarang itu lebih apa ya, lebih mentalnya begitu. Lebih rentan, betul, lebih mudah mental health-nya gitu ya. Terjadi mental disorder, gangguan mental atau apa ya? Sensian misalnya gitu ya. Baperan bahasanya gitu baperan, betul. Kayak gitu-gitu. Bener nggak sih yang dialami Nanda mungkin sekarang ini ada nggak pengalaman seperti itu? Jadi benar banget, remaja itu penuh dengan apa ya, banyak sekali masalah gitu kan. Makanya kita ada yang namanya juga pelatihan lab skill. Jadi di lab skill ini kalau dari versi WHO itu ada 10 lab skill yang harus dimiliki oleh remaja. Salah satunya yang lab skill pertama itu sesi pertama adalah mengenali diri lebih dalam. Ketika kita sudah mengenal diri kita lebih dalam, pasti kita udah tahu dong apa yang kita pengen. Setelah itu kita bisa mengelola emosi kita, terus juga mengambil keputusan, terus juga gimana sih kita remaja itu punya sifat empati segala macam. Itu kan adalah kesehatan mental yang harus dikelola gitu. Makanya kita di genre itu ada namanya lab skill itu. Jadi lab skill itu memang lebih fokus ke kesehatan mental. Jadi genre ini meluas gitu loh Kak. Bukan hanya tadi triad KRR itu, tapi ada kesehatan mental, stunting pun menjadi menjadi tugasnya konsennya para remaja khususnya di genre itu. Stunting, terus gimana sih kita punya ketika teman-teman udah punya hubungan yang sehat, punya pacaran lah misalnya, gimana sih caranya supaya punya hubungan yang sehat, itu kita juga konsen ke situ supaya teman-teman tuh bisa ya tadi merencanakan masa depannya kayak gitu. Jadi diajarin nih menemukan orang-orang ini red flag nih gitu, nggak boleh gitu. Tapi seru ya, maksudnya kalau teman-teman sebaya ataupun juga remaja yang nonton Ngapes sekarang kan ini menarik, ada teman-teman forum genre yang bisa menjadi teman kalian juga begitu ya, untuk sharing, untuk cerita, untuk berbagi curhat misalnya kalau punya permasalahan ya. Biasanya di mana nih kalau teman-teman forum genre Kaltim untuk membuka layanan atau line via WA kah atau ada grup di mana gitu? Kalau kita karena kan ini se-Indonesia, kalau di genre Indonesia itu ada live chat konselor sebayanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa pengen ngobrol, pengen konseling tapi nggak mau ketemu, malu gitu kan, kadang kita kayak malu, takutnya dia lihat muka aku gitu. Kita bisa live chat di genre Indonesia. Jadi teman-teman boleh cek Instagram genre Indonesia. Nah, untuk teman-teman khususnya di genre teman-teman di Kalimantan Timur, di Samarinda khususnya, kalau ngerasa kayaknya aku butuh seorang konselor Kak untuk untuk membantu masalah aku, teman-teman boleh datang ke sekretariat di genre Kaltim itu di MT Haryono di BKKBN Kaltim. Jadi kita ada ruang konseling. Jadi untuk teman-teman yang pengen konseling bisa langsung ke sekretariat genre Kaltim. Dan konselor sebaya ini kan menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi di tiap PIK pun ada ruang konselornya. Biasanya ruang konselingnya itu bekerja sama dengan guru BK di sekolahnya masing-masing. Gitu. Gitu.
Jadi guru BK di sekolah itu juga terlibat ya di Benar, dalam benar. situ. Biasanya yang guru BK tuh jadi pembina PIK-nya atau pembina genrenya di sekolahnya. Kayak gitu. Iya. Kalau guru BK mungkin kan dewasa, masih sungkan juga nih ngobrolnya sama teman-teman sebaya bisa di forum genre ya. Apalagi Elma kan introvert ya, bisa nanti saya langsung ke introvert sana. banget. Kayaknya nanti saya langsung Nggak punya teman sama misalnya Nanda. gitu kan, nggak punya teman, bingung mau curhat kemana, bisa ke forum genre. Minta tolong ya. Anda temanin aku dong gitu. Boleh. Oke, berbicara tentang stunting juga ya, tadi saya baru tahu kalau ternyata genre ini juga menangani soal stunting. Itu gimana tuh program yang udah dijalankan untuk menangani stunting tadi? Khusus di Kalimantan Iya, Timur. untuk di Kalimantan Timur. Ya, jadi karena tadi kan BKKBN ini menjadi apa ya, ketua untuk penanganan stunting Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Jadi kita ditargetkan untuk turun ke 14% ya Kak, dan kemarin tuh Kaltim ini sempat naik 1%. Nah itu walaupun cuma 1% tapi berimpact besar gitu ya. Jadi kita dari genre Kaltim membuat sebuah program namanya Aksi Genting, Aksi Cegah Stunting. Jadi Aksi Genting ini kita awalnya semingguan itu kita gembor-gembor di sosial media, dari buat webinar, kita buat Twibbon untuk apa ya, menyamakan, mengkampanyekan penurunan stunting ini gimana sih, kita sama-sama remaja di Kalimantan Timur untuk membantu penurunan stunting. Setelah itu kita buat program kolaborasi. Jadi kita kemarin kolaborasi dengan Kampung KB dengan membuat produk makanan pendamping ASI. Jadi kita ada namanya dapur sehat anti stunting kan, yang itu sudah ada di Kalimantan Timur. Jadi ketika ibu-ibunya masak makanan untuk bayi-bayi stunting, kami membuat sebuah produk namanya puding anti stunting. Puding anti stunting. Wah, pusing dong. Ya, jadi pusing ini kami buat dari ekstra daun kelor, sari daun kelor ini kita buat campuran di agar-agar itu. Jadi jadinya warna hijau tapi nggak terasa rasa daun kelornya. Tetap Jadi, enak lah ya tetap buat enak. anak-anak suka. Ya. Dan anak-anak tuh suka. Jadi kita udah coba di beberapa kampung KB yang ada bayi stuntingnya, dan alhamdulillah anak-anak suka. Dan itu kan salah satu apa ya, sebuah gebrakan dari teman-teman remaja, gimana sih kita ikut membantu penanganan stunting yang ada di Kalimantan Timur sih khususnya. Iya, luar biasa ya Boleh nanti kita kontribusinya bermasakan ya. sama Nanda ya. Bisa, Coba Demo masak. Demo masak pusing. Iya, pesen. Kemudian ini juga yang menarik tadi terkait dengan pernikahan dini dan seks bebas itu ya, yang ya mau tidak mau ini influence atau pengaruhnya banyak banget dari berbagai platform gitu, dan itu mudah diakses sekali. Bahkan anak-anak pun juga gampang mengakses terkait dengan hal tersebut, konten-konten yang kaitannya dengan masalah seksual ini gitu. Nah ini gimana Nanda memberikan pemahaman kepada teman sebaya terkait dengan resiko dari perilaku seks bebas, kemudian bagaimana pencegahannya, apa saja yang biasa bisa dilakukan oleh mereka? Nah, ya itu karena kan itu utama kan dari program genre yang mencegah pernikahan dini dan seks pranikah. Jadi kita sering mempromosikan program genre ini dengan program-program yang kita buat dari sebenarnya kan yang tadi itu yang modul tentang kita itu kan metodenya tuh udah kompleks gitu Kak, karena di situ ada sesi-sesinya. Kita belajar kayak sesi pertama kita belajar gimana sih cara merencanakan masa depan kita. Jadi kita akan membuat sebuah permainan, nanti kita buat permainan yang nanti pesan kuncinya yaitu pesan kuncinya untuk gimana sih ternyata dari dari sesi ini kita belajar kalau ternyata nikah tuh nggak enak, nikah tuh nggak cuma modal cinta gitu. Ternyata banyak banget aspek-aspek yang kita harus siapkan, dari aspek organ reproduksi, ekonomi, dan juga mental. Nah, terus juga kita ada yang namanya modul kekerasan seksual. Jadi kan seksualitas tadi banyak sekali nih juga. Jadi kita juga remaja ini di genre bergerak dalam itu menangani kekerasan seksual, karena ternyata nih setelah kita pikir-pikir kasus kekerasan seksual di Indonesia tuh banyak banget, kayak fenomena gunung es, kayak di bawah tuh, di atas tuh memang kayak kelihatan sedikit, ternyata padahal banyak banget. Dan cuma kita tidak tuh terungkap, bener sekali Kak. Jadi kita ada modul kekerasan seksual, kita buat metode ke remaja-remaja gimana sih cara kita nanti mencegah kekerasan seksual. Terus ketika mereka yang menjadi korban, gimana sih cara penanganannya, jangan sampai korban-korban tuh merasa itu salah mereka, padahal kan sebenarnya apapun yang mereka terjadi pada mereka itu adalah tetap salah pelaku. Dan kita udah siapkan modul-modulnya kepada remaja-remaja itu gitu. Ya, karena biasanya juga tidak sedikit yang jadi korban ini malah menyalahkan diri sendiri. Begitu ya. Ini sejauh ini kan banyak banget ya program dari Duta Genre ini, gimana kolaborasi dari semua pihak, mungkin dari pemerintah atau swasta juga gitu, Nanda. Ya. Jadi di genre ini kita banyak sekali berkolaborasi, karena sekarang kita lagi zamannya berkolaborasi kan Kak. Jadi kalau ketika kita berelasi semakin banyak, semakin mempermudah kita untuk mencapai goals kegiatan kita. Jadi kita banyak membuat sebuah kolaborasi. Kayak kemarin kita kan baru aja memperingati Hari Remaja Internasional di 12 Agustus. Nah, kita itu berkolaborasi dengan WCD World Clean Up Day di Samarinda. Jadi kita kemarin
membersihkan Sungai Karangmumus. Kita sama-sama organisasi WCD. Itu kan salah satu bentuk apa ya, mungkin kita lihat sepele tapi ternyata impactnya besar gitu kan. Terus juga kita bekerja sama dengan teman-teman tuli, organisasi yang ada di Bontang, terus juga kita bekerja sama dengan BNN, walaupun bukan dalam bentuk MOU, tapi kan mereka bisa membantu kita menjadi narasumber segala macam. Dan kalau di Indonesia pun, se-Indonesia kan, Genre Indonesia kan se-Indonesia nih, jadi kita banyak banget kegiatan, kayak kita kan di bawah naungan BKKBN, jadi banyak sekali kolaborasi yang terjadi, kayak misalnya kita juga kerjasama dengan Kemenpora baru-baru ini, kayak ternyata Kemenpora juga bergerak dalam olah rasa, kan remaja genre juga ternyata kita satu tujuan gitu. Jadi kita kemarin baru aja collab dengan Kemenpora itu untuk olah rasanya. Jadi kalau di Kemenpora biasanya olahraganya, kita olah rasanya gimana sih, remaja itu kan bukan cuma fisik aja tapi rasanya, mentalnya juga perlu perlu dikelola gitu. Banyak sekali sih untuk kolaborasi kita di Genre Indonesia dan Genre Kaltim ini. Wow, luar biasa, keren ya. Nah, artinya memang banyak teman-teman sebaya yang bergabung di forum genre. Dan gimana sih ngatur jadwalnya ya? Tadi kan ada juga yang mungkin harus standby di kantor BKKBN, sekretariat gitu ya. Kalau ada yang konseling atau segala macam, belum lagi yang ke lapangan, sosialisasi. Belum lagi ini kan masih sekolah gitu ya, ada masih sekolah. Anda juga masih jadi mahasiswa gitu ya. Itu gimana bagi waktunya? Ya kalau dipikir-pikir kayak gitu pusing sih Kak. Jadi kita tuh memang sudah dari awal kan kena genre ini adalah organisasi kan, jadi kita juga sudah ada SK-nya, kita juga ada prom kerjanya, kalender kerjanya, jadi kita udah sesuaikan dengan kalender kerja kita. Jadi ketika kita ngerasa di bulan ini bakal ada kegiatan, kita udah prepare dari awal, dari pembentukan kepanitiaan, kita gimana cari kita mencari dana, mencari proposal gitu. Jadi itu pintar-pintar dari organisasinya lagi sih, sama internalnya untuk memanage waktu dan ya manajemen waktu, terus juga memprioritaskan. Dan alhamdulillahnya sih untuk sekarang teman-teman dari Genre Kaltim pintar untuk memprioritaskan, kayak mereka tuh juga tahu gimana sih waktu mereka belajar, waktu mereka berorganisasi, seperti itu. Waktu mendengar curhat juga kan bisa juga ya, ada sesi khusus sehari ini jadwalnya nih, ada yang mau curhat cerita gitu kan, sharing permasalahan misalnya, ada seperti itu ya Nanda ya? Ada benar, jadi kita udah memang jadwalkan, kayak kita memang buat jadwalnya, karena kan rata-rata teman-teman di Genre Kaltim ini adalah seorang konselor, jadi mereka tuh dibuat jadwalnya gitu. Dan kalau misalnya memang nggak bisa ketemu, kita bisa lewat chat gitu, live chat tadi. Tapi biasanya ya, katanya kalau misalnya kita sering mendengarkan curhatan orang gitu, kita sendiri jadi ikutan aura negatif gitu. Jadi banyak pikiran, itu gimana cara memanage seorang Nanda gitu. Waras gitu ya. Iya benar-benar bisa menerima dan juga seimbang dengan jiwa kita. Jadi kan kita di genre ini diharapkan untuk menjadi seorang pendengar yang baik, katanya menjadi ruang aman dan nyaman buat teman-teman yang membutuhkan kita gitu kan. Dan itu kita juga udah pelatihan sih waktu itu, kemarin saya waktu pelatihan di Jakarta yang pelatihan life skill itu, jadi waktu mendengar kayak kok banyak banget ya masalah mereka, semakin kita dengar kayak ikut sakit gitu. Itu juga butuh penanganan dari psikolog sih, kayak kita dibantu gimana sih cara ketika mendengar permasalahan curhatan dari remaja-remaja, gimana sih cara kita supaya kita tuh nggak ikut ke-trigger gitu. Itu udah kita pelajarin juga teman-teman. Jadi kalau ngerasa kayak waktu saya ngefasil kan, di ngefasilitator modul itu life skill ada sesi empati tuh. Di sesi empati tuh saya buat metode deep talk. Jadi teman-teman tuh bercerita mengenai masalahnya tapi nggak dikasih komen. Jadi mendengarkan. Ketika kita mendengarkan itu kan kayak sakit, kayak kok bisa ya mereka sekuat itu, kok bisa ya mereka sehebat itu. Jadi kalau ngerasa kayaknya aku udah nggak kuat deh, itu boleh teman-teman istirahat ke belakang. Takutnya ketika ke-trigger bisa sampai pingsan, bisa ya sampai pusing segala macam, dan itu kejadian gitu. Jadi, ada kejadiannya. Iya, kejadian. Jadi pinter-pinternya kita tahu diri kita sih, kalau ngerasa kayaknya aku udah nggak kuat untuk dengarkan dia, kita boleh istirahat dulu sebentar. Kan penuh juga ya kita mendengarkan curhatan, penuh banget di kepala kayaknya gitu ya. Bener. Kita sendiri aja punya masalah gitu ya. Bener. Belum lagi dengerin masalah orang lain atau teman-teman. Belum lagi masalahnya lebih berat dari kita gitu, jadi aduh ya ampun gitu. Betul. Nah ini waktunya sayang sekali terbatas ya Nanda, karena Nanda cuma sampai di segmen kedua aja. Mungkin yang terakhir ingin disampaikan kepada pemirsa khususnya generasi muda yang sebaya, apa sih yang ingin Nanda sampaikan? Oke, pesan untuk ini sih remaja-remaja di Kalimantan Timur khususnya, apalagi nanti kita bakal mencapai bonus demografi. Jadi kalau slogannya BKKBN, ketika kita terencana semua akan lebih mudah. Jadi buat teman-teman, ayo, saya pun juga di sini belajar bagaimana sih cara saya untuk bisa merencanakan masa depan saya dengan baik. Untuk teman-teman,
nikmati masa muda, karena masa muda tuh memang tidak bisa kembali lagi gitu. Jadi teman-teman banyakin kegiatan-kegiatan positif, dengan salah satunya ikut di genre, ikut PIK Remaja, teman-teman dijamin teman-teman nggak akan menyesal, karena banyak sekali pengalaman, ilmu baru yang teman-teman dapatkan. Jadi untuk remaja-remaja Kalimantan Timur jangan capek untuk memberikan hal positif ke teman-teman sebayanya. Seperti itu sih. Semangat. Keren banget Anda ya. Artinya sekali lagi teman-teman Forum Genre terbuka untuk teman-teman sebaya, generasi muda di Kaltim, supaya ini ya bisa ikut ambil bagian, ikut membantu mereka juga dalam setiap permasalahan dan juga fase kehidupannya. Kalau punya masalah juga bisa langsung hubungin Anda atau teman-teman di BKKBN ya, teman-teman Genre. Siapa tahu ada solusi di sana dan bisa menjadi membantu meringankan begitu permasalahan yang ada. Oke, terima kasih banyak Nanda. Terima kasih banyak ya. Hebat banget jadi anak muda yang luar biasa, bisa dicontoh untuk masyarakat di luar sana. Betul sekali ya. Oke, sukses dan sehat selalu ya Nanda. Salam buat teman-teman di Forum Genre ya. Baik. Pemirsa, kami akan lanjutkan Ngape setelah pariwara berikut ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngape. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TPRI aja? Tayangan di TPRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TPRI, media kebanggaan kami. Masih bersama kami berdua di Ngape, obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Iya, seru banget ya tadi kita ngobrol sama Nanda dari Forum Genre Provinsi Kalimantan Timur. Ada banyak hal positif yang kembali mengingatkan kita nih bahwa memang teman-teman remaja, teman-teman sebaya ini perlu mendapat support begitu ya Elma ya, untuk melewati berbagai permasalahan dan fase-fase kehidupan yang mereka jalani saat ini. Walaupun kita berdua sudah lewat ya masa remajanya, tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran juga untuk teman-teman dan juga kita berdua nanti ketika sudah berkeluarga, sudah tahu apa saja yang akan direncanakan. Hebat banget buat teman-teman ya. Iya, setuju. Oke, kita lanjutkan Ngape dengan satu informasi lainnya, pemirsa, ini terkait dengan peran masyarakat awasi penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Ini dia informasinya. Ya, kantor imigrasi berperan dalam menjaga wilayah Republik Indonesia dengan menjalankan fungsi untuk memberi izin tinggal bagi warga negara asing dan mengawasi WNA yang memasuki wilayah Indonesia sesuai batas waktu kedatangan yang ditentukan. Imigrasi juga berwenang memberi batasan terhadap hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh WNA saat berada di Indonesia. Saat ini pihak imigrasi berfokus mengawasi maraknya penyalahgunaan izin tinggal yang peruntukannya tidak sesuai oleh WNA pemegang izin.
Amin. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda, Washington South, Dop Pakna Pitupulu, meminta masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya, termasuk memberi informasi dan melaporkan kepada pihak imigrasi mengenai tempat tinggal orang asing. Penyalahgunaan izin tinggal orang asing dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah sesuai ketentuan pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Iya, jadi bukan berarti kita menolak warga negara asing, bukan ya, tapi sesuai peraturan setiap negara pasti memiliki aturannya sendiri begitu. Betul, dan lihat-lihat juga ya di sekeliling kita nih kalau ada warga negara asing yang memang tinggal, kita juga perlu tahu nih dari mana, kemudian juga tidak cuek begitu ya Elma dengan kondisi sekeliling kita, karena siapa tahu ini mereka juga melakukan izin tinggal yang kelebihan begitu ya dari seharusnya begitu ya, jadi karena memang perlu diwaspadai. Banyak urusan mereka ya, tidak hanya mungkin mencari kerja, ada hal-hal yang lain kita tidak tahu ya Erwin ya. Kita tetap berpikiran positif tapi tetap waspada juga. Betul. Gitu. Iya. Oke, kita beralih dengan informasi selanjutnya ya pemirsa. Seperti biasa ada hoax, ada disinformasi yang akan kami luruskan. Kali ini terkait dengan Lili Wenda mendapatkan sebuah rumah dari Presiden Joko Widodo. Siapakah Lili Wenda ini? Kita lihat ya, ini dia informasinya. Beredar sebuah unggahan video di YouTube yang mengklaim Presiden Joko Widodo memberikan sebuah rumah untuk pembawa baki pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2023 Lili Indiani Suparman Wenda karena kondisi rumahnya yang memprihatinkan. Tuh, jadi benar Lili ini adalah anggota Paskibraka ya. Unggahan video berdurasi 3 menit 17 detik itu dilengkapi dengan narasi melihat rumah Lili Wenda yang kondisinya memprihatinkan. Pak Jokowi segera bangunkan rumah untuk Lili. Ya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak terdapat kesesuaian antara judul video yang beredar dengan isi dan narasi yang termuat dalam video. Narator hanya menjelaskan mengenai peristiwa lepasnya sepatu Lili Wenda saat kembali menuju formasi barisan usai pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, Kota Jakarta Pusat. Setelah video ditonton sampai selesai, tidak ditemukan informasi valid yang membuktikan bahwa Presiden Jokowi memberikan sebuah rumah kepada Lili Wenda. Wah, ini umpan klik ya biar ditonton gitu. Jadi bikin judul deh gitu ya. bikin judul yang nggak sama dengan isi videonya supaya ditonton orang, supaya banyak views-nya gitu ya. Dapat AdSense juga dari YouTube. Mungkin niatnya gitu. Mungkin. Tapi memang Lili Wenda ini sempat jadi buah bibir ya, masyarakat kagum begitu, ternyata Lili Wenda ini seorang remaja tahun 2007 kalau tidak salah, kelahirannya berasal dari Papua. Hebat banget ya Erwin. Dan sempat pada saat melakukan tugasnya di pengibaran bendera HUT ke-78 RI kemarin, ini sepatunya lepas, itu kemudian yang jadi viral ya. Tapi dia juga tetap semangat dan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Wah, hebat. Keren. Ya tidak terasa ini Ngapeh sudah 60 menit berlalu, sudah 1 jam kita hadir Erwin dan Elma di sini. Kita juga akan kembali besok di Ngapeh 11.30 waktu Indonesia Tengah dengan informasi-informasi lainnya. Akhirnya saya Elma Pratiwi. Dan saya Erwin Syah undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan selamat terus menjalankan aktivitas Anda sampai akhir hari nanti ya. Kita undur diri dulu. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Jumpa dirinya di suatu suasana terasa dekat.
Jumpa yang berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Oh, ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Rasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama dalam segala suasana. Oh, ini kan nama